Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Chandra Dewi dari kelas S1 IF 1202 dengan NIM 10311240140. Di sini saya akan menjelaskan subcelo 3.3 kalkulus 2. Oke, soal nomor 1. Sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix. RT sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari 0. Nah, di sini diketahui, oke kita tulis dulu. Diketahui K-nya ini kan K tadi ketinggian kan, T kuadrat dikurang 3T plus 2. Nah, ini kan K. Ini K. Terus soal yang A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Nih, apakah si partikel, bentar, ini kan diketahui ini ketinggiannya. Nah, lintasan helixnya itu, lintasan helix sama dengan RT sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, K-nya ini kan ketinggian. Yang soal A, apakah pernah bergerak ke bawah? Itu kita masukin rumus ketinggiannya. Kita misalkan aja Z ya, ZT. Ini T kuadrat dikurang 3T ditambah 2. Turunan dari Z itu 2T min 3. Oke. Terus partikel bergerak ke bawah itu saat partikel bergerak ke bawah itu saat turunan dari ketinggiannya ini kurang dari 0. Jadi 2T min 3 kurang dari 0. Terus 2T sama dengan 3, T sama dengan 3 per T kurang dari, maaf, T kurang dari 3 per 2. Jadi ya betul, kesimpulannya ya partikel bergerak ke bawah pada interval waktu 0 kurang dari T kurang dari 3 per 2, atau sama aja 0 kurang dari T kurang dari 1,5. Oke, soal yang B, apakah partikel pernah berhenti bergerak? Pernah berhenti bergerak. Nah, kalau berhenti bergerak itu berarti jika kecepatannya sama dengan 0. Nah, ini kita masukin ke rumus yang lintasan helix, kebersamaan yang lintasan helixnya. Berarti RT sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2K. Terus kita turunkan turunan posisi terhadap waktu. Jadi posisi si helix ini kita turunin ke waktu.
berarti ini aja T sama dengan nggak usah pakai VT deh, ini aja RT. Oh benar kan mau diturunin, turunkan terhadap waktu, turunkan posisi terhadap waktu. Nah ini VT sin jadi cos TI. Nah cos jadi apa? Min sin TJ ditambah 2T min 3K. Nah ini kita masukin, kan tadi kecepatannya sama dengan 0, berarti V0 sama dengan cos 0i dikurangi sin 0j ditambah 2 kali 0 min 3K. Min 3K. Cos ini berarti sama aja cos 0. Cos 0 itu kan ada 90 berarti pi per 2, terus ada 3pi per 2 dan 3pi per 2. Terus yang sin 0 nya 0 pi sama 2pi. Ini pi per 2 itu 180 bagi 2 berarti ini 90. Kalau ini 180 500. Ini 270. Ini 0, ini 180. Ini 360. Oke, jadi karena ini nggak ada yang sama, kesimpulannya tidak ada waktu T yang membuat persamaan ini itu terpenuhi. Jadi kesimpulannya, partikel tidak pernah benar-benar berhenti. Oke, terus yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Kita ambil ketinggiannya tadi, ketinggiannya kan ini ZT T kuadrat min 3T plus 2. Yang C pada waktu berapa? ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Nah kita masukin ke posisi 12 meternya, berarti ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Ini posisi 12 meter ya. Ini biar 0, jadi ininya dipindahin. 3T min 10 sama dengan 0. Ini T min 5 T plus 2. T sama dengan 5, T sama dengan min 2. Karena T ini harus lebih dari 0,
lebih dari 0, maka T sama dengan 5. Jadi kesimpulannya, pada waktu 5 detik partikel mencapai posisi 12 meter. Oke, terus yang D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Tadi kan ada yang VT ini kan, yang VT ini, posisi VT terhadap waktu. Di VT ini. Nah, terus yang VT yang tadi kita masukin ke sini. VT sama dengan cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Tadi pada substitusi T nya tadi 5, cos 5I dikurang sin 5J plus 2 kali 5 min 3K. Terus masukkan ke rumus kecepatan. Masukkan rumus kecepatan. V5 mutlak V5 ini cos 5 kuadrat ditambah sin 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ditambah 7 kuadrat. Ini biar jadi satu nantinya, jadi kalau kayak gini cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5 ditambah 49 biar jadi satu, berarti cos 5 cos kuadrat 5 oh ya kan kalau biar jadi satu kan cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu nanti jadi satu kan. Kalau ini cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5 jadi 1 ditambah 49 sama dengan akar 50. Akar 50 sama dengan akar 50 sama dengan 25 kali 2 sama dengan 5 akar 2 atau 7,07. Jadi kesimpulannya, kecepatan partikel pada ketinggian 12 meter dari tanah adalah 5 akar 2 M per S atau 7,07 M per second. Yang E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah garis singgungnya. Ini yang E itu ditanya tentukan vektor arah garis singgungnya. Nah, garis singgung sama dengan vektor kecepatan saat T sama dengan 5. Berarti V5 sama dengan cos 5I ditambah sin dikurang min sin 5J ditambah 7K. Vektor arah
garis singgung adalah cos 5i dikurang sin 5j plus 7k. Ini jawabannya ini. Oke, terus nomor 2, diketahui kurva berikut. Itu y sama dengan 0 jika x kurang dari 0, x pangkat 3 jika x lebih dari 0. Nah, kita ingat pelajaran kalkulus 1 yang cek limit kanan kiri. Ini cek limit kiri, berarti x kurang dari 0. Ini masukin y x nya sama dengan 0, y aksen x nya 0, limit x 0, ini kiri y x dikurang y 0 dikurangin x min 0 sama dengan 0 kurangin 0 per x sama dengan 0. Oke, berarti x lebih dari berarti x kurang dari 0 nya y x nya sama dengan 0. Betul. Terus cek limit kanan, x lebih dari 0, y x sama dengan x pangkat 3, y turunan dari y x 3x kuadrat. Limit x lebih dari 0, ini tanda kanan, x pangkat 3 dikurangi 0 per x. Limit x lebih dari 0 plus x sama dengan 2 sama dengan 0. Ini juga betul, karena limit kanan dan kiri sama 0, maka y aksen x nya itu y aksen 0 sama dengan 0. Terus yang B ini tentukan besar kelengkungan kurva. Besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Rumus kelengkungan kappa x mutlak y aksen 2x 1 ditambah y aksen x kuadrat 3 per 2. Nah, ini diketahui tadi y x nya sama dengan 0, turunan 1 y x nya 0, turunan 2 y x nya juga 0. Berarti tinggal masukin kappa x sama dengan mutlak 0, 1 ditambah 0 kuadrat 1 ditambah 0 kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Kesimpulannya, kelengkungan di titik 0,0 adalah 0. Artinya kurva tidak melengkung
di titik itu bentuknya garis lurus di sekitar titik nol. Sekian yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.